神，你听见我的呼求，他也明白我的渴望，放下重担，脱去一切缠累，恢复神造我的荣美形象。神，你听见我的呼求，他也明白我的渴望，放下重担，脱去一切缠累，恢复神造我的荣美形象，用在地上创造万物的主，他的智慧无法测度，疲乏的他赐能力，软弱的他加力量，等候耶和华必重新打理，如鹰展翅上腾，翱翔在神的国度里，飞越所有艰难和风暴，单单注视你荣耀宝座，如鹰展翅上腾，翱翔在神的国度里。 Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi. Puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam program Sapaan Firman Gembala. Mari kita buka hati kita supaya benih firman ditanam dan iman kita bertumbuh di dalam menghadapi situasi akhir zaman pada saat ini yang tentu akan semakin berat dan Alkitab berkata semakin sukar. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik untuk kesempatan pada saat ini dimanapun kami boleh ada, kami meneduhkan hati kami untuk menerima firman-Mu yang akan menerangi dan menghidupi seluruh keberadaan kami, terutama membimbing kami dalam mengerjakan banyak hal, agar segala yang kami kerjakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu dan mendatangkan berkat Tuhan, menjadikan kami menjadi alat berkat-Mu, sehingga melalui persekutuan kami dengan Tuhan dan sesama, banyak hal yang baik yang kami boleh nikmati oleh karena Tuhan yang baik. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, berkenalah menyapa kami dengan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, hari ini kita akan bersama-sama memasuki pembacaan kita dari Timotius pasal yang ketiga. Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 9. Ya, keadaan manusia pada akhir zaman. Ya, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan merontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai,
suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyusup ke dalam rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yamres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yamres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Minggu lalu kita melihat bahwa Timotius sebagai murid Tuhan yang sekaligus adalah seorang pelayan Tuhan menghadapi persoalan yang tidak mudah dalam pelayanannya. Timotius diperhadapkan dengan pihak-pihak yang mengajarkan kesesatan. Mereka katanya suka bersilat lidah untuk mengacaukan pelayanan, suka omong kosong, dan hidup dengan kefasikan atas nama agama. Nah, oleh karena itu Paulus secara khusus menyampaikan pesan kepada Timotius supaya berjuang, berusaha menjadi seorang pekerja Kristus yang pantas, yang layak, sehingga para pengajar sesat ini tidak menemukan kesempatan, tidak mendapatkan celah untuk menjatuhkan Timotius sebagai hamba Allah maupun kepada umat yang dilayani. Nah, dan hari ini kita melihat bagaimana Paulus juga mengungkapkan kondisi kehidupan umat manusia. Tidak terkecuali orang-orang yang menganggap atau merasa diri sebagai umat Tuhan, tapi dalam praktek kehidupan jauh dari apa yang diharapkan dan dikehendaki oleh Tuhan. Nah, jadi judul dalam Alkitab kita itu keadaan manusia pada akhir zaman. Memang salah satu ciri dari Pentakosta, pengajaran Pentakosta, itu adalah tentang akhir zaman. Nah, khususnya dalam kitab Wahyu.
atau yang bahasa teologinya itu disebut eskatologi, sesuatu yang memang belum terjadi, tapi diyakini akan terjadi. Kapan ya kita nggak tahu, ya. Kita nggak tahu ya. Nah, jadi topik mengenai akhir zaman itu merupakan ya satu pengajaran yang menarik, ya. Walaupun masih menjadi misteri karena memang itulah manusia, ya, senang sesuatu yang memunculkan penasaran. Ya. Nah, jadi pembicaraan dan bahasan mengenai akhir zaman itu memang pada umumnya ya itu menyoroti hal-hal yang terjadi di alam, ya. Nah, tetapi pada hari ini Paulus menyoroti aspek akhir zaman itu dari sudut manusia, ya, manusia. Ya. Nah, jadi hari ini kita membaca ya, bagaimana Paulus membahas mengenai keadaan manusia, ya. Ya bisa saja ya, itu saya, itu Bapak Ibu yang mendengarkan, toh kan memang kita manusia. Nah, tapi maksudnya Paulus mengingatkan ya supaya kita tidak menjadi seperti apa yang digambarkan oleh Paulus, tapi di tengah-tengah kehidupan manusia yang seperti ini kita terus belajar dan berjuang untuk menjadi seperti Yesus. Ya, jadi target hidup kita sebagai orang percaya bukan hanya belajar firman, tahu firman, tapi pengetahuan kita tentang firman itu tujuannya adalah untuk membawa kita menjadi seperti Yesus. Nah, apalagi Bapak Ibu Saudara, maafkan saya, banyak orang mengklaim kenal Yesus, tapi tidak pernah baca Alkitab, nggak pernah belajar firman. Pengenalan seperti apa itu? Itulah yang salah satu diuraikan oleh Rasul Paulus berkaitan dengan kehidupan spiritualitas. Ya, orang-orang yang menamakan bertuhan, ya, tapi sebenarnya hanya sekedar beragama. Ya, jadi agama tanpa Tuhan itu ya, agama seperti apa? Makanya Yesus adalah Tuhan yang bukan hanya kita pelajari firman-Nya, tapi pribadinya, Yesusnya yang harus kita pelajari dan kita ikuti. Nah, Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Nah, Bapak Ibu, Paulus memperingatkan Timotius bahwa pada akhir zaman, ya, pertama dari sudut karakter, ya, perilaku, pola pikir. Ya. Nah, maka manusia akan menjadi sangat egois. Ya. Nah, seperti kita yang hidup ya di Jakarta dan sekitarnya. Punya istilah lu gue. Siapa lu, siapa gue. Nah, emang gue pikirin. Gitu aja kok repot. Haleluya. Nah, jadi sangat egois, sombong, ya, angkuh, cuek. EGP itu tadi kan, senang bertengkar, merasa diri paling benar gitu loh.
Nah, saya selalu punya prinsip, kita boleh merasa diri benar, tapi bukan berarti yang lain salah. Ya. Bukan. Ya boleh anggap kita pinter, tapi bukan berarti orang lain bodoh. Toh dalam kenyataan orang bodoh pun bisa dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang merasa diri pinter. Loh ya. Menyukai kejahatan. Jadi Bapak Ibu hati-hati loh. Akhir-akhir ini saya dapat banyak informasi penipuan-penipuan yang dilakukan di dalam gereja, dalam persekutuan orang percaya. Suka berkhianat, memberontak kepada orang tua dan kepada Allah. Jadi manusia hanya cinta pada diri sendiri dan kesenangannya sendiri. Ke gereja pun yang dicari kesenangan, hiburan. Begitu dengar khotbah yang keras, kabur, pindah gereja. Nah, ini sudah menjadi pandangan umum Bapak Ibu. Ya. Artinya bukan menjadi rahasia lagi. Kita bisa lihat di dalam kitab Roma 1 ayat 28 sampai 32. Ya, Roma 1 ayat 28 sampai 32. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kezaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Ya, komplotan. Ya, komplotan dalam gereja. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, ya. Sekali lagi, banyak orang beribadah orientasinya pada dirinya, bukan kepada Allah. Banyak kita melakukan ibadah-ibadah justru untuk mencari keuntungan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain, tidak mau tahu tentang Allah. Nah, secara spiritual bagaimana? Secara kerohaniannya bagaimana? Ya, jelas. Kita berkata bahwa ibadah yang dilakukan oleh mereka hanya merupakan ibadah yang palsu. Iman palsu. Penuh dengan kepalsuan. Mereka hanya beribadah hanya sekedar demi untuk memenuhi kewajiban agamawi secara lahiriah. Padahal hatinya tidak sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Mulut mereka menyeru Allah, tapi hati mereka jauh dari Allah.
Dan bagi Paulus, ibadah seperti ini bukan saja ibadah palsu, tapi ibadah yang tidak punya makna. Ibadah yang tidak memiliki kekuatan Allah yang mentransformasi kehidupan seseorang. Dan ini adalah perbuatan yang sia-sia. Ibadah-ibadah transaksional. Orang ibadah pun yang dicari adalah untung ruginya. Padahal jelas Alkitab berkata, orang yang beribadah itu banyak faedahnya. Ya. Atau dengan kata lain, orang yang beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh itu besar. Ya, besar keuntungannya. Jadi jangan pernah meragukan janji Tuhan. Di satu sisi mereka bilang percaya Yesus, tapi di sisi yang lain ya, mereka menentang kebenaran Alkitab. Bagaimana ini bisa terjadi? Tahu firman kalau tidak melakukan itu adalah perilaku dari iblis. Iblis tahu firman, iblis gemetar. Tapi iblis tidak akan pernah mau melakukan firman, tapi iblis akan selalu memutarbalikkan firman itu. Itulah yang membuat Hawa terpedaya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, saya ingatkan kita semua. Ya, belajarlah firman yang benar, bukan sekedar baik. Ya, karena toh kebaikan kita tidak akan menyelamatkan kita. Tapi iman kita akan membenarkan kita di hadapan Tuhan. Banyak orang lidah mengaku Yesus, tapi jiwa memberontak terhadap kebenaran. Dan Alkitab berkata ini terjadi karena apa? Karena kebodohan. Karena kebebalan diri. Dan ada dua contoh yang disebut namanya. Yanes dan Yamres. Mereka menentang pemimpin rohani mereka. Mereka mengkhianati gembala mereka. Mereka tidak setia kepada pengajaran yang murni. Nah, jadi semua hal ini disampaikan dan kita bisa evaluasi sendiri. Bagaimana orang-orang di sekitar kita. Dan kalau tanda-tanda ini nyata, dengan orang-orang yang di sekitar kita, tidak peduli siapa dia, berarti inilah tanda-tanda. Walaupun kita tidak pernah tahu kapan Yesus akan datang. Tapi sepanjang kita diberikan kesempatan untuk hidup, ini kesempatan yang berharga buat kita untuk melakukan kebenaran. Soal kapan Yesus datang, soal kita mati kapan, itu misteri Tuhan. Jadi hidup adalah kesempatan. Mari kita persiapkan kondisi kita untuk menghadapi dunia yang super sukar ini. Paulus menegaskan bahwa masa yang sukar ini mengingatkan kita semua tentang
kedatangan Tuhan. Nah, persoalannya apakah kita sudah mempersiapkan diri? Jadi kita mempersiapkan diri untuk menjadi pengikut Kristus, menjadi murid yang sejati, bukan untuk mati. Karena sekali lagi mati itu misterinya Tuhan. Tapi untuk menyambut hidup. Dan hidup yang kekal. Jadi jangan kita tergoda dan terjerumus ikut-ikutan dengan segala nafsu duniawi. Yang Alkitab katakan bahwa dunia dengan segala keinginannya akan lenyap. Tapi kita yang berpegang kepada firman akan mewarisi hidup yang kekal. Persiapkan diri kita dengan baik menghadapi situasi akhir zaman. Jangan kecewa. Jangan putus asa. Dunia boleh tolak kita, sepanjang kita tidak ditolak oleh Yesus. Dunia boleh buang kita, tapi Allah di dalam Yesus, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita mulai dengan babak baru hidup, memasuki pengajaran yang benar, hidup yang benar. Walaupun sekali lagi Alkitab berkata, apakah karena dengan berkata benar, apakah karena hidup benar, maka kita akan menjadi musuh semua orang. Biarlah Tuhan yang akan tolong kita. Sepanjang kita jangan cari musuh, dan kita tidak boleh memusuhi siapapun, bahkan kita harus mengasihi musuh kita sekalipun. Dan ini semua dimungkinkan bila mana kita memagari diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Back to the Bible. Ya, belajar yang benar firman itu. Nah, mari kita jalani hidup kita dengan bersandar dan bergantung penuh pada kasih dan kuasa serta kebenaran Tuhan, sehingga kita dapat bertahan dan pada akhirnya kita akan mendapatkan suara yang indah. Sabaslah engkau, masuklah engkau. Bukan sebaliknya, kalimat yang berbunyi, aku tidak kenal engkau. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, menghadapi situasi yang sukar, kami percaya Roh Kudus akan terus dilimpahkan untuk memenuhi di setiap hidup orang percaya, sehingga kelak kami diakui sebagai anak-anak Allah, ahli waris dari kerajaan kekal di surga yang mulia. Terima kasih Bapa untuk sapaan firman-Mu yang terus mengingatkan kami. Kami boleh bangkit Tuhan dari berbagai keterpurukan. Kami boleh bangkit dari berbagai situasi yang begitu menekan dan menghimpit kami, sehingga kami boleh terus melihat Tuhan yang menjadi pusat pertolongan kami. Terima kasih, berkati semua umat Tuhan dimanapun yang dapat mendengarkan. Tolong dan topang kami di setiap situasi dan keadaan, karena kami percaya Tuhan Yesus Engkau baik. Engkau sungguh baik, Engkau amat sangat baik. Puji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa kembali. Haleluya. Amin.